Halo Sobat Keramat, seringkali kita melakukan transaksi jual beli, dan ketika itu pula, kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Namun apakah Sobat Keramat sempat bertanya-tanya? Mengapa dan bagaimana perjalanan rupiah sehingga menjadi mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahasnya ya. Berdasarkan beberapa referensi dan artikel yang kita baca, nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga akar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun yang telah merasuk ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Dahulu, ada berbagai macam alat tukar yang digunakan untuk bertransaksi, seperti koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain itu, ada untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tak hanya itu, di akhir abad ke-13 Kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan kain tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan gulden, lalu melikuidasi bank-bank, termasuk The Javans Bank. Setelahnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hyperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Pada tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 1946 ketika pemerintah baru bisa mencetak uang sendiri. Pada akhir perang, Sekutu Nikah mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak gulden Nikah di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Lalu, ketika uang Nikah pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan segera di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang kertas Nikah itu ilegal. Karena tidak memiliki kuasa penuh, akhirnya Belanda memutuskan tidak mengeluarkan uang Nikah di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan mengedarkan uang, akhirnya lambat laun, uang Nikah tidak lagi berlaku dan tidak digunakan. Di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Sejarah mata uang Indonesia sendiri berawal pada 1946, yakni dengan diterbitkannya mata uang pertama oleh pemerintah, yakni Uang Republik Indonesia, yang disingkat ORI. ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun demikian, bila dilihat pada lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945. Hal ini menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. ORI diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai identitas dan bentuk kedaulatan ekonomi, serta salah satu upaya untuk menyehatkan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami inflasi tinggi. ORI diterbitkan untuk menggantikan mata uang yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah Belanda dan Jepang sebagai salah satu bentuk perlawanan Indonesia. ORI dibuat dalam desain dan bahan kertas yang sederhana, tetapi mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pada saat itu, ORI emisi 1 terbit dalam 8 seri uang kertas yaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah rupiah, 1 rupiah,
Rp5, Rp10, dan Rp100. Ori ini juga punya sisi depan dan belakang yang bergambar ciri khas Indonesia, yaitu keris yang terhunus. Proses peredaran ori ke seluruh pelosok negeri bukan tanpa halangan. Faktor perhubungan dan masalah keamanan yang menjadi faktor utama sulitnya pendistribusian mata uang ini ke masyarakat. Apalagi, sebagian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda. Kedua hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Bahkan, mulai tahun 1947, pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau disingkat ORIDA. Sebagai upaya untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat, pada 1 Januari 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang federal. Mulai 27 Maret 1950, telah dilakukan penukaran ori dan orida dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh Deyafasban, yaitu Uang Republik Indonesia Serikat. Sejalan dengan masa pemerintah RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali. Pada Desember 1951, Deyafasban dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, maka tanggal 1 Juli 1953 diperingati sebagai Hari Lahir Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menggantikan Deyafasban dan bertindak sebagai bank sentral. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran. Terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Di tahun 1952 hingga 1953, Bank Indonesia mulai merilis uang kertas baru, mulai dari Rp1 hingga Rp100. Di tahun-tahun berikutnya, atas kesepakatan bersama dan tentu saja disahkan oleh Presiden, rupiah terus berevolusi, mulai dari warna, bahan pembuatan, ukuran, gambar dari sisi depan dan belakang, hingga tanda air yang terus mengalami perubahan. Nah, demikian tadi penjelasan singkat mengenai perjalanan rupiah sehingga menjadi mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa.